Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Negeri 1 Samarinda yang beragama Muslim. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali, meskipun tatap mukanya melalui dengan ya laptop masing-masing ataupun ya di HP masing-masing. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran khususnya yaitu pendidikan agama Islam untuk kelas 7, yaitu di materi selanjutnya yaitu bab 3 tentang toharoh ataupun bersuci. Baik anak-anakku, sebelumnya Pak Guru ingatkan kembali pada kalian semua, silahkan disiapkan buku tulis ataupun kalau misalkan kalian nanti misalkan mendengarkan penjelasan Pak Muhib terlalu cepat, silahkan bolehlah di screenshot ataupun di foto ya. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa membawa manfaat untuk diri kita, serta untuk manfaat untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim, doa saya pimpin. Ala diniyah solihah bikulli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai. Tolong anak-anakku karena ini sudah jam 1 lebih, maka jam siang itu godaannya berat yaitu ngantuk ya. Maka tolong ditahan ya. 2 jam ke depan untuk 1 jam ini pelajaran agama, nanti setelah ini ada pelajaran PKN, tolong ditahan sampai jam 3, setelah itu silahkan nanti kalau misalkan kalian mau istirahat silahkan ya. Baik, untuk materi hari ini yaitu tentang toharoh ataupun bersuci. Nah ini sangat menarik anak-anak, karena pembelajaran bersuci ini sudah sering kita dengar sejak waktu kita masih SD ya. Nah, oke, kita lanjut yaitu tentang toharoh. Toharoh itu dari bahasa Arab, yaitu artinya bersuci. Nah, sebelum melanjutkan materi kita, kalian harus tahu apa yang harus kalian lakukan nanti. Pertama adalah, yang pertama menunjukkan tata cara bersuci. Kalian nanti harus bisa ya, harus mampu menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat, menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kelima, menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan yang keenam, yaitu setelah kita pelajari semua, kalian harus bisa mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari keenam ini kalian nanti harus mampu bisa menyelesaikan satu persatu yang harus kalian lakukan nanti setelah pembelajaran ini. Nah, untuk peta konsep hari ini adalah tentang toharoh bersuci menurut ajaran Islam. Nanti akan kita mempelajari pertama adalah memahami ketentuan tentang toharoh apa saja dan seperti apa. Kemudian setelah kita tahu materi atau teorinya, maka kita harus tahu tata cara bersuci, ya, mempraktekkan tata cara bersuci. Setelah itu kita baru bisa mempelajari dan memahami hikmah dari kegiatan ataupun pembelajaran dari toharoh atau bersuci ini. Setelah itu, setelah dari ketiga ini materi ini telah kita laksanakan atau kita pelajari dari tiga ini, maka kita harus bisa mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan nyata ataupun kehidupan sehari-hari kita. Kita lanjutkan. Nah, langsung masuk ke pertama yaitu tentang pengertian toharoh. Apa sih toharoh itu? Ya, toharoh itu dari bahasa Arab yang artinya adalah ada bisa dikatakan bersih, kebersihan ataupun bersuci. Kemudian menurut istilah membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi untuk toharoh sendiri ini adalah istilah bahasa mudahnya adalah
bagaimana cara kita nanti untuk bersuci, mensucikan diri kita. Dari apa? Dari hadas, dari najis, dan lain-lain, contohnya banyak sekali. Kemudian kegiatan bersuci dapat dilakukan dengan berwudu. Ya, ini contoh-contoh kegiatan bersuci itu, yang pertama adalah berwudu, yang kedua adalah tayamum, kemudian berikutnya istinja atau dalam kurung cebok pakai air, itu namanya istinja kalau pakai air. Kalau al-istijmar itu menggunakan benda padat ataupun benda-benda yang menyerupai benda padat, ya, seperti kayak misalkan batu, menggunakan tisu, kertas, dan lain-lain. Kemudian mandi, bersuci, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Nah, itulah kegiatan bersuci itu dari beberapa yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, sekarang ketika kita sudah ngomong bersuci atau toharoh, apa sih pentingnya bersuci itu? Yang pertama adalah untuk syarat sahnya ibadah sholat ya. Sholat apa saja, itu kalau misalkan kita tidak berwudu atau tidak bersuci, maka sholat kita jelas tidak sah ya. Bukan tidak diterima atau tidak terima ya. Urusan diterima atau tidak diterima itu urusan Allah, tetapi jelas Allah akan menerima orang yang sholatnya yang sesuai dengan syarat-syaratnya, termasuk bersuci ini. Kalau misalkan kalian mau sholat kok tidak bersuci, berarti sholat kalian otomatis tidak sah. Nah, seperti itu. Kalau tidak sah, berarti amal kita diterima enggak? Ya jelas tidak diterima, karena syarat dan rukunnya pun tidak sah gitu loh, karena tidak memenuhi syarat yang disebutkan tadi. Nah, ini sudah dijelaskan dalam hadis, ini hadis dulu, nanti setelah itu baru ada ayatnya ya, ayat Al-Quran. Pertama adalah miftahus sholati at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha taslimu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kunci sholat itu adalah toharoh atau bersuci, yang mengharamkannya adalah takbir dan menghalalkannya adalah salam. Artinya ketika kalian mau melaksanakan sholat, kalian harus bersuci. Nah, di sini ada sebuah contoh gambar. Nah, ini adalah sebuah kegiatan, ada seorang anak kecil yang ya mungkin umurnya belum genap 10 tahun, tapi anak ini sudah dilatih oleh orang tuanya, bahkan oleh mungkin guru playgroup ataupun TK ya, sudah mengajarkan berwudu. Nah, ini sedang berwudu. Nah, setelah dia berwudu, dia akan melaksanakan sholat. Artinya apa? Wudu adalah sebagai syarat sahnya sholat. Seperti itu. Baik. Nah, selain sholat apa saja nak? Yang digunakan berwudu itu, suci itu setelah kita bersuci digunakan untuk apa saja selain ibadah sholat. Nah, ini ada. Seperti kita memegang kitab suci Al-Quran, kemudian membaca, kemudian tawaf, mengelilingi Ka'bah saat haji, kemudian sya'i, berlari-lari kecil saat haji, khutbah Jumat, kemudian masuk masjid, dan ada beberapa ibadah-ibadah lain yang mengharuskan kita harus bersuci. Seperti itu. Berikutnya, manfaat toharoh berikutnya adalah Allah akan menyukai kita. Kenapa? Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini ada di doa ketika kita setelah wudu ya. Setelah wudu itu kan ada bacaan ini. Nah, ini dibaca setelah doa wudu di akhirnya itu ya. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bertoharoh ataupun membersihkan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, berikutnya adalah karena bersuci adalah sebagian dari iman. Ini hadis riwayat Muslim. Baik. Setelah kita mengetahui apa itu toharoh, ya, toharoh tadi saya ulang ya, toharoh itu adalah bersuci. Ya, bersuci dari apa? Ya, mensucikan dari najis dan hadas. Nanti ada kita jelaskan semua itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini di sini ada sebuah diagram. Saya cepatkan aja ini. Nanti setelah muncul baru kita baca satu persatu. Nah, di sini ada toharoh atau bisa dikatakan bersuci. Nanti kita akan mempelajari toharoh itu ada dua macam, yaitu yang bersuci secara kelihatan, membersihkan sesuatu ataupun membersihkan, mensucikan sesuatu dari sesuatu najis yang nyata, yang kelihatan, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah secara hukmi, secara hukum. Nah, ketika kita sudah membersihkan najis ataupun kita setelah membuang najis, maka ada sesuatu yang namanya hadas. Setelah hadas itu adalah kegiatannya, ya.
Kalau najis itu adalah barangnya, kemudian kalau hadas ini adalah keadaannya. Contoh nih, Pak Guru, jangan Pak Guru lah ya, orang lain aja biar enak. Misalkan si, mohon maaf kalau misalkan ada namanya kalian yang tersebut ya, misalkan si Anton. Anton ini dia habis kencing ke kamar mandi. Nah, kencingnya itu dia adalah najis. Tapi kegiatan setelah kencing berarti dia kan otomatis kan berhadas ataupun batal atau dalam keadaan tidak suci. Nah, keadaan tidak suci itulah namanya hadas atau berhadas. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Apa itu najisnya, kemudian najis itu apa saja, kemudian bagaimana cara kita setelah berhadas, Pak, bagaimana cara kita bersuci, nanti kita bahas satu persatu ya. Baik, nah seperti ini, saya cepatkan. Nah, yang kita bahas dulu adalah yang sebelah kiri, yang ini ya, yang ini dulu yang kita bahas, yang ini kita sampingkan dulu, ini belakangan aja nanti. Ini satu ya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang najis dulu ya. Baik, sekarang ada pertanyaan misalkan, Pak, perbedaan najis dan hadas apa ya? Tadi sudah saya jelaskan. Najis itu adalah kotoran yang menjadi penyebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Contohnya tadi, sesuatu yang kelihatan. Mohon maaf, contohnya seperti kencing, kotoran hewan, dan masih banyak lagi najis-najis lain. Nah, ini kita akan sebutkan satu persatu. Nah, kalau hadas itu adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan ibadah-ibadah lainnya. Ya, saya ulang lagi, najis itu adalah barangnya, ya. Kalau hadas itu adalah keadaan seseorang, gitu ya. Di situ digaris bawahi dulu. Baik, nah sekarang kita mau membahas tentang najis terlebih dahulu. Sebenarnya najis itu adalah dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Apa itu Pak najis mukhaffafah? Yaitu najis ringan. Kemudian yang kedua najis mutawasitoh, yaitu najis sedang. Yang ketiga najis mughaladhoh ataupun najis berat. Apa saja contohnya Pak? Nah, santai dulu ya, kita pelan-pelan dulu. Baik, ini macam-macam najis tadi saya kategorikan, saya berikan gambar di sini, saya beri tanda warna. Kalau hijau itu adalah mukhaffafah atau yang ringan, yang kuning itu adalah mutawasitoh yang sedang-sedang saja, kemudian yang ketiga adalah yang paling berat. Kok bisa begitu Pak? Kok ada kategori? Iya, karena nanti tingkat membersihkannya, cara mensucikannya berbeda-beda nak ya. Antara najis mukhaffafah, najis mutawasitoh, sama najis mughaladhoh itu ketiganya itu cara mensucikannya beda-beda ya. Makanya kita nanti kalian harus ikuti satu demi satu ya. Harus betul-betul jangan tidur. Kalau tidur kalian tidak akan tahu. Nanti kalian akan tidak bisa bersuci ya. Baik. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dulu, nak. Yang pertama adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Nah, contohnya apa najis ringan itu, Pak? Nah, ini kita jelaskan. Di sini contohnya adalah seperti air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu atau ASI. Pak, anak adik saya sudah belum 2 tahun sudah makan pisang, sudah makan lalapan. Wah. Ya, kalau lalapan ini terlalu parah ya. Anak kecil masih makan lalapan ya belum lah kayaknya ya. Mungkin makan pisang, mungkin makan roti, kue. Nah, itu berarti bukan kategori ini gitu loh. Ya, bukan kategori meskipun adikmu misalkan anak kecil ya. Umurnya sudah belum ada 2 tahun tapi kok makannya mohon maaf sudah seperti makannya orang dewasa atau contoh konsumsi pisang, konsumsi yang lain. Berarti dia bukan termasuk najis mukhaffafah atau ringan, meskipun adikmu tetap laki-laki. Seperti itu ya. Ini khusus untuk yang tidak makan apapun kecuali ASI atau air susu ibu. Juga misalkan ada minum susu formula. Nah, itu juga bukan kategori ini nanti. Meskipun tetap kondisi Pak kan sama aja. Nah, iya, tapi ini adalah seperti yang sudah disabdakan oleh Rasulullah, itu betul-betul air kencing bayi yang laki-laki, bukan laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun yang masih minumnya adalah air susu ibu. Kalau susu yang lain ya berarti tidak termasuk seperti itu. Apakah bukan kategori mukhaffafah? Bukan, nanti masuknya ke mutawasitoh situ ya. Jadi membersihkannya nanti cukup memercikkan air atau mengusapkan air pada permukaan yang terkena najis. Contohnya, misalkan kamu punya adik kemudian ngompol di tempat, misalkan di tempat sholat ya, di tempat sholat di rumah misalkan.
Nah, itu kalau adikmu masih berumur 2 tahun, belum ada 2 tahun, kemudian masih minum susu ibu aja, itu bekas kencingnya cukup dilap, kemudian dipercikkan air ya, dilap dulu sampai kering, kemudian dipercikkan air, setelah itu dilap lagi. Itu sudah suci, ya, sudah suci. Tapi kan kalau kondisi saat ini adalah banyak air, jadi kita tidak perlu ragu. Kalau zaman Rasulullah dulu kan air susah sekali, makanya cukup sedikit, gitu. Artinya ada keringanan seperti itu. Meskipun sekarang ini banyak air, kok cukup dipercikkan pakai air begitu juga nggak masalah, ya, nggak masalah. Tapi yang jelas kalau saat ini kalau misalkan banyak air ya kita bersihkannya jangan sampai cuma percik sedikit lah ya, jangan eman lah bahasanya ya, jangan pelit sama air ya. Kita bersihkan sebersih-bersihnya. Kemudian ada dalilnya yang di bawah itu air kencing bayi perempuan harus dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air saja. Nah, artinya apa? Najis mukhafafah ini khusus anak bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun. Pak, kalau perempuan bagaimana? Ya, perempuan tidak seperti laki-laki, bayi laki-laki yang kurang 2 tahun. Meskipun ya bayi itu kurang dari 2 tahun, perempuan dan dia belum makan apapun kecuali air susu ibu, tetap bukan kategori apa? Najis mukhafafah. Nanti masuknya ke mutawasito. Loh, kok bisa begitu, Pak? Iya. Kalau saya jelaskan sekarang akan panjang. Namanya ibadah mahdhah dan nanti ada namanya itu ibadah ghairu mahdhah. Itu tidak saya jelaskan di sini karena tidak masuk materi sini, tapi nanti saja ketika di luar materi nanti insya Allah akan saya jelaskan itu ya, karena waktu kita terbatas. Artinya yang jelas sekarang adalah kalau najis mukhafafah itu adalah bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun. Sudah, titik di situ aja ya. Oke, lanjut. Sekarang yang kedua adalah najis mutawasitoh ya. Kalau pertama mukhafafah dihafalkan ya. Najis mukhafafah, yang kedua adalah najis mutawasitoh. Contohnya apa? Nah, ini mutawasitoh ini banyak sekali seperti darah, nanah, air seni atau kencing, tinja, bangkai binatang, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, ini di sini yang contoh-contoh yang sering ada di masyarakat kita. Contohnya darah, nanah, kencing, tinja atau kotoran, bangkai binatang, dan lain-lain. Sini yang sering muncul di masyarakat kita ya. Nah, najis jenis ini yaitu dikategorikan ada 2 macam, nak. Yang pertama hukmiyah dan ainiyah. Apa itu Pak hukmiyah? Nah, ini kita baca. Hukmiyah itu adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak ada wujud zatnya, bau dan rasanya. Contoh, najis mutawasitoh yang hukmiyah, bekas kencing misalkan, ya bekas kencing yang bukan kencing laki-laki tadi, apa ya, artinya bekas kencing ya orang dewasa ataupun kencing perempuan ataupun yang penting kencing kucing atau apalah ya. Misalkan contoh nih di teras masjid misalkan gitu ya. Oh, kemarin saya melihat di sini kayaknya ada kucing kencing di sini sedikit. Tapi setelah kita lihat tidak kelihatan, setelah kita cium itu tidak ada baunya, setelah kita perhatikan tidak ada wujudnya, pokoknya tidak kelihatan sama sekali, kelihatan bersih gitu loh. Nah, tetapi kamu meyakini, oh ya kemarin saya lihat kok dia kencing di situ kok, karena mungkin sudah 2 hari 3 hari tidak ketahuan, maka itu mungkin baunya sudah hilang gitu loh. Mungkin karena sedikit kan, tapi meskipun sedikit namanya kencing kucing kan pasti najis. Nah, kalau sudah kamu ketahui, kamu yakini meskipun tidak kelihatan situ bekasnya, maka situ adalah dikategorikan namanya najis hukmiyah. Terus cara mensucikan seperti apa? Cukup mengalirkan air pada benda yang terkena najis itu dan kemudian dibersihkan. Siram pakai air, kemudian digosok-gosok sedikit, dibersihkan, sudah. Insya Allah sudah suci seperti itu pada tempat yang terkena najis. Ini namanya hukmiyah. Saya ulang, hukmiyah itu adalah kamu meyakini adanya di situ ada najis, tapi tidak kelihatan atau tidak ada rasanya, tidak ada baunya, tidak kelihatan. Nah, itu berarti najis hukmiyah, ya, bisa dipahami sampai sini. Nah, masih najis mutawasitoh tadi. Nah, yang kedua, kalau yang pertama adalah hukmiyah, yang kedua adalah ainiyah. Nanti dihafalkan ini ya. Kalau yang kedua adalah najis ainiyah, ini adalah najis yang kelihatan. Contohnya, ya, contohnya kotoran ayam yang nempel di teras musola atau di depan rumah atau di mana, itu kan kelihatan, nampak gitu loh ya.
Najis yang tampak wujudnya, zatnya, dan bisa diketahui melalui bau, warna, maupun rasanya. Nah, kalau mau merasakan ya silahkan dirasakan ya. Kalau saya lihat sudah ada wujudnya ya pasti nggak mungkin kita rasakan kan gitu ya. Nah, artinya gitu. Kemudian cara mensucikannya dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air suci. Contohnya gini, kalau kalian mau membersihkan kotoran ayam atau kotoran apalah sejenisnya itu, ataupun darah atau apa, kita bersihkan dulu sampai bersih. Pakai apa? Jangan langsung pakai air. Kalau kamu siram langsung pakai air, itu nanti akan rata, ya, akan menyebar kemana-mana. Kita ambil kotoran hewannya itu, kotoran ayamnya, pakai ya mungkin pakai tisu atau pakai apa ya, dibuang, dibersihkan dulu. Kalau sudah bersih, baru kita siram pakai air, digosok-gosok sampai bersih. Sampai apa? Sampai hilang warnanya, hilang rasanya, sama hilang baunya. Loh Pak, kok bisa dirasakan Pak? Iya, artinya gini, kalau sudah tidak ada bau sama warnanya, biasanya itu otomatis, biasanya ya biasanya. Tapi ya kalau ragu ya silahkan dirasakan aja gitu loh. Tapi ya nggak mungkin lah kita mau merasakan najis itu ataupun kotoran itu kan. Tapi yang jelas kamu ada usaha, bersihkan dulu sampai bersih, kemudian kita siram pakai air, digosok-gosok, kalau perlu pakai sabun sampai kemudian ketika sudah wangi, sudah bersih, itu bisa dikatakan sudah suci. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, setelah kita mempelajari yang pertama tadi adalah najis yang ringan, kemudian yang kedua tadi adalah najis pertengahan atau najis sedang, dan najis sedang tadi dibagi menjadi dua kan, ainiyah sama hukmiyah. Sekarang kita mempelajari najis yang ketiga. Ya, najis yang ketiga yaitu najis apa? Najis mughalladhah ataupun bisa dikatakan najis yang paling berat. Nah, di sini sudah ada contoh gambar di sebelah kanan ini ya. Itu ada anjing dan babi. Nah, najis ini adalah bersumber dari anjing dan babi. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan anjing sama babi itu semuanya najis, nah ya. Ini menurut Imam Syafi'i ya. Kemudian cara mensucikannya adalah melalui beberapa tahap, yaitu apa, Nak? Pertama, setelah misalkan contoh kalian ketika menyentuh anjing nggak sengaja ya. Tiba-tiba anjing itu datang kamu, kemudian dia gosok-gosok di kakimu, dia karena mungkin kayak seperti kucing gitu ya. Dia datang-datang, nah otomatis kakimu kan apalagi kalau dijilat ya, dijilat ataupun terkena kulitnya kah apa itu, silahkan pertama dibasuh air suci sebanyak 7 kali ya, dibanyak 6 kali ya, 6 kali, kemudian yang ketujuh ataupun misalkan kalian basuh 7 kali itu salah satu kali itu menggunakan dengan tanah ya. Kok bisa begitu Pak? Iya, karena sudah ada riset membuktikan bahwa tanah itu bisa membantu membersihkan kotoran yang memang tidak wajar seperti kotoran-kotoran yang lain. Contohnya seperti ada babi sama anjing. Ya, ada beberapa riset yang sudah membuktikan cukup dibersihkan, misalkan terkena jilatan liurnya anjing atau liurnya babi, kemudian dibersihkan hanya air saja, itu setelah dilihat di mikroskop, kemudian di zoom berapa sekian ribu zoom, itu masih ada kumannya, masih ada kotorannya, meskipun pakai sabun ya, itu tidak bisa membunuh. Nah, tetapi ketika salah satunya dicampur dengan tanah itu, dia akan menetralkan semua kuman ataupun menetralkan semua penyakit yang menempel di tangan ataupun sesuatu yang menyentuh dari babi ataupun anjing tadi. Nah, ini memang di luar nalar kita, nah, karena kita tidak membuktikan secara ilmu kedokteran gitu ya. Ini memang sejak dulu zaman Nabi sudah diajarkan, sudah dipikirkan itu. Artinya Nabi dulu berarti sudah luar biasa pemikirannya ya. Kemudian, nah ini dalilnya. Nah, sebelum ke situ ya, saya ulang lagi. Kalau misalkan kalian bertanya ini, Pak, kalau seandainya kita hanya menyenggol sedikit dari bagian tubuh, misalkan tidak dijilat, tidak diapa, kemudian hanya menyentuh kulitnya saja, Pak, tetap misalkan jarimu atau tanganmu, kamu ngelus 1 kali tek. Nah, ini jangan disentuhkan ke yang lain, ya. Kalau kamu misalkan menyentuhkan kepada sini, nah otomatis ini juga terkena najis meskipun tanganmu ini hanya menyentuh bulunya saja. Ini harus dibersihkan dulu pakai air. Ya, kalau zaman dulu kenapa 7 kali? Karena dulu memang air itu sangat sedikit ya. Beda dengan sekarang. Pak, kalau misalkan pakai keran boleh nggak? Ya sangat boleh. Nah, sekarang kan sudah banyak air. Pakai keran. Kamu cuci begini, 1, kamu hitung sendiri aja, 2, 3, 4 sampai 6, kemudian kamu ambil tanah, kamu gosok-gosokkan di tanganmu sampai rata.
tanah yang suci ya, jangan tanah yang tidak suci. Kemudian kamu sampai rata, kemudian kamu bilas lagi. Setelah kamu bilas, tidak perlu pakai sabun pun, insya Allah sudah suci. Ya, tambah lagi kalau pakai sabun, alhamdulillah itu tambah wangi. Ya, tapi yang penting syaratnya adalah dibasuh air dengan 7 kali. Kalau misalkan pakai gayung itu dihitung 7 kali. Kalau pakai keran ya dihitung sendiri, disesuaikan. Kemudian salah satunya dengan tanah. Oke, berikutnya. Ini ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim, yang di situ artinya sucinya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mensucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dulu ada bekas minum itu ditaruh di bawah, kemudian ada airnya karena anjing ini adalah sangat haus, kemudian diminum. Nah, bekas minuman anjing ini kan otomatis najis. Caranya seperti apa? Ya sama. Ya, sesuai hadis ini ya, dibasuh 7 kali, cuci 7 kali, kemudian salah satunya dengan tanah. Itu sudah suci. Kalau zaman dulu kan tidak ada sabun, ya. Kalau sekarang sudah ada sabun, meskipun ada sabun, tetap syarat seperti ini tidak boleh dihilangkan, ya. Nah, kalau kalian tadi sudah tahu najis, maka ini kalian sedikit saya jelaskan tentang hadas dulu ya. Hadas, apa itu hadas? Oke, hadas itu dibagi menjadi 2. Berarti najis tadi kita belakangkan ya, kita sampingkan dulu. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu tentang hadas. Baik, sedikit Pak Guru nanti tidak ada tanya jawab ya, karena ini waktunya sedikit dan materi kita masih panjang. Nanti tanyanya silahkan mem-WA Pak Muhib jika kalian pengen bertanya. Boleh ya, 24 jam insya Allah Pak Muhib akan menerima WA kalian. Jika Pak Muhib pegang HP, insya Allah saya balas. Kalau belum dibalas ya mohon maaf, mungkin lagi istirahat atau yang lain. Baik, kita lanjut. Hadas, ya, sedikit lagi ya. Hadas itu ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, yang pertama hadas kecil. Apa itu hadas kecil, Pak? Hadas kecil itu adalah seperti sesuatu yang keluar dari kubul, kemaluan, dan dubur. Yang kedua, hilangnya akal, contohnya seperti tidur. Nah, ya, hilangnya akal itu ya kalian tidur sebentar, meskipun tidurnya ya berapa detik maksud gitu, nah berarti itu sudah batal. Nah, tapi memang ada pendapat yang misalkan, Pak, kalau tidurnya orang duduk bagaimana? Kan itu tidak dikhawatirkan untuk kentut ataupun tidak buang air, tidak buang gas ataupun buang angin ya. Ya memang ada boleh, misalkan kita sholat Jumat, kita terpaksa mengantuk ya. Sholat Jumat itu kan sering tuh, kalau misalkan anak-anak tuh ngantuk itu sering. Duduk, sila, ngantuk, kemudian tidur sambil duduk. Nah, kalau misalkan kalian bisa menjaga duduk kalian, tidak mengangkat bokong ataupun mohon maaf ya, pantat tidak terangkat sedikit, itu insya Allah tidak batal. Tapi kalau sampai terangkat bokong kalian, itu ada kemungkinan kalian kentut meskipun kalian tidak terasa. Ya, maka kalian harus berwudu, ya harus berwudu lagi. Seperti itu. Tapi kalau dan juga dan juga duduknya orang kurus ya. Kalau orang gemuk kan mungkin mohon maaf artinya pantatnya rapat begitu ya, terjepit, artinya lubangnya akan tertutup, lubang kentutnya. Kalau orang kurus ya itu kalau duduknya pasti ngelonggar gitu kan, pasti akan batal. Maka usahakan ketika kita ada sholat Jumat khutbah dengarkan, jangan sampai kita tidur, takutnya nanti kita batal. Nah, tapi kalau misalkan batal ya ragu, silahkan berwudu juga tidak ada masalah, air masih banyak. Baik, selanjutnya adalah persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Contoh, meskipun sengaja nggak sengaja itu tetap batal ya, antara teman, antara siapa. Tapi kalau untuk orang tua kandung itu tidak batal. Contoh, keluargamu, kamu punya kakak kandung perempuan, kamu laki-laki ya, kamu punya kakak kandung perempuan, itu tidak batal. Kemudian kakak perempuan punya adik perempuan, kakak laki-laki punya adik perempuan, bersalaman, tidak batal. Yang batal adalah suami istri, misalkan bapak ibumu itu batal, ya. Kalau misalkan bapak tiri bagaimana? Kamu perempuan, bapakmu tiri, itu batal, ya, itu batal. Pokoknya yang saya maksudkan di sini adalah yang kandung. Baik, nanti jika kurang paham bisa ditanyakan. Kemudian menyentuh kubul atau kemaluan depan dan dubur itu saya contohkan lubang belakang ya, ataupun bisa dikatakan lubang untuk buang air besar. Kubul itu lubang kemaluan, kemudian dubur itu adalah untuk buang air besar. Dengan menggunakan telapak tangan yang ini, saya contohkan ya. Kalau nyentuhmu pakai telapak tangan itu kan ini, yang depan ini, yang tampak depan ini adalah telapak tangan. Kalau sini Pak, ini kan bukan telapak tangan. Ini tangan tapi ini bukan telapak tangan. Kalau misalkan nyentuhnya, mohon maaf ya, ini saya contohkan karena ini ilmu, harus kalian tahu. Misalkan ini kemaluan atau misalkan lubang belakang, kamu sentuh begini.
ini batal karena mungkin gatal atau apa, kamu sentuh batal. Tapi kalau kamu misalkan, oh ini gatal Pak, saya kondisi sholat, kamu ngukur apa namanya garuknya begini nggak batal. Kalaupun ini misalkan kulit sama kulit, kemaluan sama kulit sini, ini nggak batal. Ya, kalau ini batal, kalau ini tidak batal, seperti itu. Tapi tetap nanti kalau misalkan butuh penjelasan lebih jelas, bisa komunikasi langsung dengan Pak Muhib, akan saya jelaskan lebih jelas. Karena ini tinggal sedikit lagi waktunya ya. Baik, kemudian cara mensucikannya seperti apa? Ya, kalau hadas itu jelas. Nah, hadas itu adalah cara mensucikannya dengan berwudu. Jika ada air yang menggunakan air, berwudu. Jika tidak ada air, maka dengan tayamum atau pakai debu atau pasir yang suci. Seperti itu. Sebentar, saya cek jamnya ya. Nah, oke. Oke, ini ada pertanyaan. Boleh Pak? Mungkin apa pertanyaannya Pak? Ya, oke. Oke, baik. Sebenarnya ini apa namanya kategori najis tadi ya, darah ya. Baik. Ada memang pertanyaan, darah itu memang termasuk darah yang mengalir ya. Maksudnya di sini adalah darah yang mengalir. Misalkan contoh, kalau nyamuk, kita sholat nih ya, kita sholat. Ada pertanyaan dari siapa Pak tadi Pak? Yasir Ubaidillah kelas 7F. Terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan, Pak, ketika kita ada nyamuk, kemudian kita pukul, apakah nyamuk itu mati termasuk bangkai ataupun apa nama darahnya itu termasuk najis atau tidak? Baik. Kalau untuk kategori nyamuk, ya nyamuk sendiri itu bukan termasuk kategori itu. Karena apa? Setelah misalkan contoh kita sholat, memang ada keringanan untuk khusus nyamuk ya. Kecuali nyamuknya gedenya satu tangan gini, nempel gini. Nah itu baru najis. Kalau nyamuk itu kan kecil. Kemudian kita sholat, contohnya kalau sholat di daerah mungkin nggak usah jauh-jauh lah di SMP 1, kadang-kadang siang-siang kita sambil sholat itu digigit nyamuk di sini. Wah, dalam hati kalian, kalau ini saya pukul nanti najis kata Pak Muhib gitu kan. Nah, itu salah. Kalau misalkan di sini ada nyamuk, nggak apa-apa kalian pukul, tag gitu, nggak apa-apa. Yang penting darah dari nyamuk ini jangan sampai mengalir. Kalau misalkan mengalir, nanti akan batal. Tapi kalau misalkan plek kemudian dia nggak ada darahnya atau mungkin darahnya sedikit, itu masih dimaafkan, ya masih dimaafkan. Jangan sampai darah itu plek kemudian banyak. Nah, itu yang bahaya. Harus kalian membatalkan sholat, kalian harus bersihkan. Kemudian dibersihkan pakai air yang bersih gitu aja, nggak perlu pakai tanah karena ini termasuk mutawasitoh ya, pertengahan. Saya ulang termasuk mutawasitoh. Mutawasitoh itu pertengahan, jadi cara membersihkannya cukup mengalirkan air pada benda yang terkena najis itu. Nah, kita bersihkan, wudhu, sholat lagi, nggak masalah ya, seperti itu. Mungkin ada lagi Pak Sam? Karena menarik ya, karena untuk belajar fikih itu pasti menarik. Baik. Ya, silahkan. Oke, ada dari Tandi kelas 7A, ini anaknya Pak Muhib sendiri ya. Terima kasih pertanyaannya. Kenapa najis anjing ya itu adalah termasuk kategori najis berat? Anjing dan apa tadi? Babi. Ya, ini saya sebutkan ini. Memang di sini tidak saya jelaskan ayatnya, hadisnya tidak saya saya cantumkan di sini karena saya anggap itu terlalu panjang dan lebar. Makanya kalau misalkan kalian bisa bertemu di kelas begitu, itu akan saya tampilkan semua ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait itu. Tapi saya jawab ya, karena memang sudah ditentukan dalam Al-Quran yang namanya anjing ya sama babi itu adalah kategori najis mughaladhah ya, najis mughaladhah, dan itu memang seperti halnya yang sampaikan tadi, termasuk itu adalah ibadah mahdhah kalau nggak salah ya. Tidak bisa kita lawan, tidak bisa kita nalar. Kenapa? Kenapa kok misalkan kok tidak hewan yang lain gitu loh? Karena memang para ulama itu meneliti dari halnya anjing dan babi itu sampai sekarang belum ketemu. Kenapa kok bisa diharamkan itu tidak ketemu? Tapi sudah ada sejak zaman dulu dan ayat Al-Quran sudah dijelaskan bahwa babi dan anjing ini adalah sesuatu yang najis mughaladhah. Cara membersihkannya seperti apa? Seperti ini. Nah, akhirnya setelah berjalannya waktu memang kemungkinan itu ada. Contoh, babi ini bisa kalau misalkan contoh kita makan ataupun kita terkena itu bisa bilangnya membuat kita bodoh. Kemudian ada cacing pitanya.
Kemudian bakteri yang ada di anjing sama babi ini memang luar biasa. Ketika menyerang manusia bisa mengakibatkan meninggal dunia, bahkan sakitnya itu sangat parah. Nah, mungkin di situ juga ada hal-hal seperti itu. Cuma sampai sekarang ilat ataupun dasar-dasar yang ada ini tidak menjelaskan ke arah situ, tidak menjelaskan ke arah anjing dan babi itu begini-begini akhirnya dinajiskan, beratkan. Itu memang sejak dulu memang seperti itu, ya. Tapi memang setelah penelitian sampai sekarang ini para dokter bahwa menunjukkan babi jelas, ya, karena ada cacing pitanya. Terus babi itu kehidupannya juga sangat tidak baik, ya, artinya tidak usah saya sebutkan bagaimana, tapi tidak baik, ya. Kemudian anjing juga sama, ya, karena mungkin di situ juga sedikit membahayakan dan juga bisa kan terkena air liurnya, kemudian tergigit anjing bisa rabies, bisa penyakit ini, bisa begitu. Akhirnya apa? Dinajiskan, dinobatkan adalah najis yang berat. Mungkin seperti itu ya. Karena saya juga mempelajari sejak dulu sampai sekarang itu tidak ada yang menjelaskan bahwa ini loh sebabnya anjing itu di hadisnya, ini loh sebabnya ini. Itu memang ada beberapa tapi nggak spesifikasi ke arah anjing dan babi dan sebabnya ini apa gitu. Mungkin seperti itu. Ya, terakhir ya. Apa Pak? Ya, Talita dari kelas 7C, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Cara mengetahui tanah itu suci atau tidak dan dari mana asalnya. Nah, itu harus perlu kita ini ya, tahu ya. Kalau misalkan kita di lingkungan kita, di rumah kalian pasti tahu kan. Oh, ini tempat apa? Oh, ini tempat dekatnya kandang ayam, berarti di sini banyak kotoran hewan. Oh, di sini ada parit, berarti di sini tanah di parit ini berarti termasuk yang tercemar ataupun yang terkena najis dan lain-lain, kita tidak tahu. Nah, silakan kalian itu cari tanah yang sekiranya tidak harus di rumah kalian, boleh mungkin di tetangga atau di mana yang sekiranya ada tanah yang ataupun di perengan gunung atau di manalah, kan banyak sekali Samarinda ini ya kan, atau di depan rumah yang sekiranya itu di pot atau di mana yang tidak tercemar kotoran ataupun najisnya itu. Nanti ambil sedikit, kalau untuk membersihkan najis itu silahkan dibersihkan pakai seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti sebenarnya setelah ini ada pembahasan panjang lagi cara membersihkannya, praktek wudhu, tayamum sama mandi besarnya ada, tapi karena waktunya nggak cukup, nanti kita lanjutkan minggu depan seperti itu ya. Mungkin seperti itu dulu Pak Sam ya. Masih ada lagi? Ya, oke, boleh. Masih ada cukup waktu nih. Ya, oke, dari Andi Sen, kelas 7I, silahkan. Baik, kalau kucing bukan kategori najis mughalladhah, dia kategorinya adalah termasuk najis mutawasitoh ya. Najis mutawasitoh itu ya cukup misalkan terkena kucing itu kan bukan najis mughalladhah karena tidak termasuk kategori itu. Berarti kita masuknya ke sini, ke mutawasitoh ini ya. Mutawasitoh kan kelihatan ya, kalau kucing kan kelihatan, berarti masuknya ke ainiyah ini ya, karena kelihatan tangan kita habis dijilat kucing. Berarti ini najis kan? Baru kita suci. Dengan apa? Ya, kita cuci pakai air biasa yang suci itu dari keran atau dari kamar mandi kita, bersihkan, kemudian nggak perlu pakai tanah, pakai sabun bersih sudah cukup. Kalian habis itu wudhu, kemudian sholat, itu boleh seperti itu ya. Yang penting hilangkan. Ya, silahkan Pak Sam, ada lagi? Ketika kita membersihkan menggunakan tanah, apakah harus dibilas lagi? Ya pastilah nak, kalau misalkan kalian tangannya ini terkena najis gitu kan, kemudian kalian kasih tanah, terus kemudian setelah misalkan ini yang ketujuh ya, ketujuh kasih tanah, kalau nggak dibersihkan tanahnya nempel dong. Kalau tanahnya nempel berarti masih kotor. Kalau kamu mau kotor-kotornya ya silahkan lanjutkan, tapi ya nggak mungkin kan. Maksudnya dari 7 kali itu tidak harus yang ketujuh, boleh yang pertama langsung kita siram dulu 1 kali, habis itu yang kedua kita kasih tanah itu gosok-gosok, setelah itu baru bersihkan. Artinya namanya dia bersuci, membersihkan kan. Kalau membersihkan berarti semuanya harus bersih. Ketika sudah bersih sudah seperti itu ya. Tetap harus dibersihkan, dibilas dengan air. Jangan sampai di sini banyak tanah kemudian kalian sholat, ya sama aja ya, harus dibersihkan dulu ya. Oke, mungkin seperti itu ya, karena kita ini jamnya sudah jam ya kurang 7 menit, jam 2 ya, tapi sudah dikode untuk cukup. Saya kira cukup dulu. Insya Allah kita lanjutkan
Senin depan, karena ini untuk masalah bahas najis ini panjang dan lebar sekali. Tadi sampai hadas ya. Oke, jadi hadas kita stop dulu. Nanti kita lanjutkan untuk minggu depan tentang bahas tentang khusus hadas dan praktek bagaimana cara untuk bersuci atau mensucikan dari hadis najis ataupun hadas yang sudah kita pelajari bersama tadi. Tentu kalian pasti banyak pertanyaan tentang ini, karena saya di kelas pun, ketika di kelas banyak pertanyaan yang kurang lebih sama dengan apa pertanyaan kalian. Tapi nggak apa-apa, insya Allah ke depan kita saling belajar bersama. Jika kalian ada kesulitan silahkan ditanyakan. Insya Allah Pak Muhib akan membantu kalian semampu Pak Muhib untuk memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sesuai syariat Islam, seperti itu. Mungkin ya saya cukupi dulu karena terlalu panjang, nanti juga kasihan kalian ngantuk. Terima kasih sudah memperhatikan Pak Muhib, dan kalian mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa kalian manfaatkan dengan baik dan bisa diterima dengan baik, dan tentu yang sedikit ini kita amalkan ya. Jangan sampai ketika kalian sudah tahu, jangan sampai kalian tidak mau mengamalkan. Baik. Mungkin saya cukupi dulu. Apabila Pak Muhib ada kesalahan menyampaikan ataupun ada hal-hal yang sekiranya kurang sesuai dengan materi-materinya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.